Halo semuanya, kembali lagi bersama Halo Else, tentunya masih di promosi properti nih. Kali ini Elsa akan membahas cara cepat punya properti serta tips mengatur keuangan agar cepat membeli properti ya. Dan selamat datang kaum milenial. Pasti kamu bilang kalau punya properti itu susah, gaji kamu yang pas-pasan. Dan pastinya kasus kaum milenial terbesar adalah kesulitan menabung nih, sehingga tidak memiliki aset. Faktanya, kaum milenial adalah generasi yang dianggap paling sulit untuk menabung. Banyak sekali penyebab generasi milenial tidak suka berinvestasi. Salah satunya adalah cara mengatur keuangan mereka yang sangat berantakan, dan sifat kaum milenial ini adalah gampang bosan dengan barang yang baru saja dibeli. Gaya hidup generasi milenial adalah meningkatkan kebutuhan sekunder. Nah, bagaimana nih? Mungkin dari sekarang kalian harus stop kebiasaan buruk kalian dan mari kita berbincang lebih lanjut. Nah, kesalahan kaum milenial dalam mengatur uang jangka panjang adalah yang pertama, tidak melakukan perencanaan keuangan bulanan yang baik. Gaya nomor 1, memiliki hutang berlebihan dan kurang memikirkan keamanan keuangan. Kaum milenial memang kerap dikenal sebagai mereka yang paling cepat belajar, tapi meski sedikit malas. Kenapa malas? Karena mereka dibesarkan di zaman yang penuh dengan kecanggihan teknologi seperti ini. Secara nggak langsung, pandangan keuangan mereka pun berbeda dengan generasi sebelumnya. Gak sedikit loh di antara mereka yang kurang cakap dalam mengatur keuangan. Salah satunya adalah tidak melakukan perencanaan keuangan bulanan dengan baik. Setelah mendapatkan penghasilan atau gajian, kaum milenial biasanya nggak langsung buat perencanaan keuangan yang baik. Alhasil, mereka sering besar pasak daripada tiang, dan pengeluaran mereka banyak dialokasikan untuk membeli sesuatu yang mereka sukai. Ketimbang menabung, mayoritas generasi milenial lebih mengedepankan gaya hidup. Mereka cenderung suka bersosialisasi, seperti menyeruput kopi yang harganya lebih mahal dari seporsi makanan di warteg bersama teman. Selain itu, mereka pun mudah tergoda membeli suatu produk yang banyak digunakan orang. Sebut saja seperti gadget terbaru, tas, sepatu, ataupun sebenarnya nggak sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Mengingat gaya hidup adalah nomor 1, maka kaum milenial pun bisa nekat mengambil tindakan apapun demi menyelamatkan gaya hidup mereka. Ini termasuk pinjam duit alias ngutang buat hal-hal yang bersifat konsumtif. Soal dana darurat, kaum milenial juga kurang peka. Yang ada di pikiran mereka umumnya adalah mencari duit sebanyak-banyaknya. Sebagian besar dari mereka pun tergoda bergabung dalam program investasi yang berisiko, termasuk investasi bodong. Oleh karena itu, kita harus lebih cerdas mengelola keuangan dan miliki aset pertamamu. Yuk punya properti, karena properti dapat diistilahkan dengan bangunan mewah atau tanah yang luas. Kamu bisa memilih memiliki rumah pertamamu. Harga properti atau harga rumah memang cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini membuat masyarakat, khususnya generasi kekinian, merasa tidak mudah dalam mewujudkan keinginan memiliki rumah. Apalagi jika gaji per bulan pas-pasan. Namun meskipun sulit, memiliki rumah bukanlah hal yang mustahil. Bila Anda telah berniat membeli rumah, mulailah untuk mengelola keuangan Anda dari sekarang. Mari kita simak kisah inspiratif dari rekan muda kita. Perkenalkan, nama saya adalah Eva Fitri, umur saya 22 tahun. Saya adalah seorang staf administrasi di suatu perusahaan dan memiliki rumah menjadi salah satu impian saya. Memiliki gaji yang cukup, saya mulai membuat keputusan yang besar untuk hidup saya. Gaji yang saya terima adalah standar UMR Jakarta. Sejak memiliki income, saya gemar menabung walaupun hanya 30% dari gaji saya. Mewujudkan mimpi memiliki rumah pertama saya memang sulit. Namun dengan adanya program pemerintah serta didukung oleh produk Bank BTN,
sekarang saya sudah memiliki rumah impian saya. Kamu juga bisa. Banyak pilihan produk Bank BTN yang dapat membantu mengatur keuangan kamu. Yuk kita mengenal jenis-jenis tabungan di Bank BTN. Nah, yang pertama ada BTN Cermat dan ada BTN Investa. Tentunya BTN Investa ini untuk mendukung kebutuhan nasabah terhadap tabungan investasi serta suku bunga yang lebih fleksibel dan kompetitif. Dan masih banyak ya, ada BTN Batara yang dapat dimiliki oleh perorangan maupun lembaga, BTN Juara yang ditujukan untuk generasi muda, dan BTN Junior yang diakomodasikan untuk kebutuhan produk tabungan anak-anak. Kemudian ada BTN Pensiunan untuk menyalurkan dana pensiun dengan biaya administrasi lebih rendah. Kemudian ada BTN Prima untuk memberikan kemudahan transaksi, bunga, dan manfaat lebih dari tabungan biasa. Kemudian ada jenis BTN Siap. Jenis tabungan ini mewujudkan segala jenis keinginan di setiap tahapan kehidupan nasabah. Kemudian ada produk tabunganku, yaitu upaya pemerintah untuk bisa menumbuhkan minat menabung warga Indonesia. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja jenis-jenis tabungan BTN? Jika Anda tertarik ingin mendaftar sebagai nasabah, pastikan Anda telah memilih produk simpanan yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan membantu Anda dalam mengelola keuangan Anda. Dan kamu harus tahu pentingnya punya rumah. Punya rumah sendiri, tinggal dengan orang tua atau mengontrak. Sudah pasti jawabannya adalah ingin punya rumah sendiri. Bagaimanapun, memiliki rumah sendiri akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan menyewa atau menumpang tinggal di rumah orang lain. Pentingnya memiliki rumah sendiri adalah Anda dapat merasakan manfaat sosial, kebebasan, perasaan bangga, serta memiliki rumah adalah suatu investasi. Dan tentunya berhenti berpindah-pindah. Adapun kerugian jika kamu tidak punya rumah sendiri. Masalahnya kamu tidak mempunyai aset, sering mengurus perpindahan tempat tinggal, serta lebih boros dan tidak sesuai keinginan. Rumah merupakan kebutuhan primer, tetapi memiliki rumah sendiri, menumpang pada orang tua, atau mengontrak adalah pilihan setiap individu. Memilih menyewa rumah memang tidak ada salahnya, tetapi Anda perlu mempertimbangkan secara matang. Yang membuat kamu tidak mempunyai aset adalah mengeluarkan biaya sewa setiap bulan, tetapi Anda tidak punya hak atas kepemilikan rumah. Berbeda pada saat Anda menyicil sebuah rumah, nantinya bangunan tersebut akan menjadi hak milik Anda. Dan tentunya menyewa rumah menjadi lebih boros ya. Karena jika Anda berniat untuk mengontrak rumah, perlu Anda ketahui bahwa biaya mengontrak rumah biasanya mengalami kenaikan setiap tahun. Dan apabila Anda ingin mengubah gaya interior atau eksterior rumah, Anda harus meminta izin terlebih dahulu dan belum tentu pemilik rumah dapat mengubahnya. Berikut adalah tips mengatur keuangan Anda untuk memiliki rumah, khususnya bagi Anda yang ingin membeli rumah dengan cara mencicil. Yang pertama adalah melihat gambaran keuangan, yaitu adalah jumlah penghasilan, cicilan hutang, dan tabungan Anda saat ini. Kemudian adalah membuat anggaran keuangan. Setelah kamu tahu pengeluaran harian kamu dapat menyisihkan untuk membayar DP atau cicilan rumah. Kemudian pastikan kamu tidak ada hutang dan dapat menyisihkan pendapatan kamu. Misalnya 70% untuk keperluan sehari-hari, sedangkan 30% ditabung untuk membeli rumah. Kemudian kamu memiliki target tabungan, yaitu mulai menabung dengan target harian, mingguan, hingga bulanan. Walaupun hanya menabung sedikit, jika dilakukan secara rutin dan disiplin akan membuahkan hasil yang maksimal ya. Kemudian kamu dapat memilih mencari KPR yang tepat.
Memanfaatkan KPR merupakan salah satu cara untuk mempermudah keinginan membeli rumah. Pilihlah KPR yang tepat dan cobalah memperpanjang tenor cicilan karena saat ini tersedia berbagai tenor, mulai dari 5 sampai 25 tahun. Selain itu, bayarlah jumlah DP yang lebih besar sehingga total hutang di KPR tidak terlalu banyak. Apalagi sekarang sudah dipermudah dengan adanya KPR subsidi BP2BT, yaitu adalah bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Artinya kamu harus memiliki tabungan dengan saldo akhir minimal 2-5 juta rupiah dengan kurun waktu 6 bulan sebelum pengajuan ya. KPR subsidi BP2PT ini artinya adalah bantuan pemerintah berbentuk uang muka yang dibayarkan satu kali untuk kelompok MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Tentunya kamu bisa mendapatkan BP2PT ini asalkan kamu termasuk kelompok sasaran tersebut ya. Nah, berikut adalah kelompok sasaran BP2PT. Jika kamu termasuk dalam kelompok sasaran tersebut, kamu bisa mengajukan KPR subsidi BP2PT dengan catatan IDB checking kamu aman, kemudian kamu dapat menyiapkan UTJ atau uang booking fee, dan kamu dapat chat marketing kamu. Kamu bisa mendapatkan BP2PT 38-40 juta dengan batasan penghasilan tidak lebih dari 6 juta ya. Kemudian di sini ada daftar harga perumahan Puri Delta 3 Raksa. Nah, di sini dengan tipe Anggrek 32/60 dan harga jual 168 juta, DP-nya sudah ringan dan dapat dicicil nih. Dan kamu bisa mendapatkan BP2PT hingga 40 juta rupiah serta uang muka sendiri 2 juta rupiah belum termasuk biaya notaris ya. Kemudian KPR hanya 126 juta. Wah, sangat ringan ya. Kemudian perkiraan angsuran di 5 tahun pertama 1.316.000 dan 10 tahun kedua 1.354.500. Dan harga ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dahulu. Gimana? Semoga tips ini dapat membantu kamu untuk mengelola keuangan kamu dan dapat mewujudkan mimpi kamu untuk memiliki rumah. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.